semuanya, perkenalkan nama aku Lela Turahmialis dengan NIM 2511211027. Aku berasal dari kelas IKM S1. Nah, di sini siapa sih yang gak mau hidup sehat dan tumbuh dengan optimal? Pastinya kita semua mau. Dan pada kali ini aku bakal bahas nih, apa sih peran kita dalam mencegah kekurangan gizi dan apa kontribusi kita dalam membangun bangsa ini sebagai sarjana kesehatan masyarakat. Yuk, stay tune ya. Oke, sebelum itu, ada yang tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan gizi dan juga kesehatan masyarakat itu? Nah, mari kita bahas satu persatu. Apa sih yang dimaksud dengan gizi dan juga kesehatan masyarakat itu? Singkatnya, gizi itu adalah asupan nutrisi, makanan, dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita supaya tubuh kita itu bisa sehat dan dapat berfungsi dengan baik. Tapi kalau gizi itu kurang, maka tubuh kita bisa menjadi lemah, tubuh bisa gampang sakit, dan tubuh tidak optimal. Nah, disinilah peran utama dari sarjana kesehatan masyarakat itu, di mana fokusnya adalah menjaga kesehatan banyak orang, bukan hanya satu orang saja. Nah, mereka mempelajari bagaimana sih cara menghindari penyakit, bagaimana menjaga lingkungan tetap sehat, dan tentunya memastikan kita semua mendapatkan nutrisi yang cukup. Karena gizi itu adalah salah satu faktor terpenting supaya tubuh kita itu bisa menjadi sehat loh. Meskipun begitu, Indonesia saat ini masih banyak mengalami masalah di kesehatan gizi. Dan masalahnya itu unik banget loh teman-teman. Ada yang namanya triple burden, alias 3 masalah utama yang muncul sekaligus. Pertama, ada kekurangan gizi makro, kayak kurang protein dan energi, yang bikin anak-anak itu bisa stunting alias tinggi badan gak sesuai umur. Atau berat badannya itu jauh di bawah umur yang disebut dengan wasted. Kedua, ada kekurangan gizi makro, misalnya kayak kurang zat besi yang bikin anemia atau kurang vitamin A yang bikin mata gampang bermasalah. Tapi nggak cuma kekurangan, tapi juga kelebihan gizi sering muncul, seperti obesitas yang dapat penyakit seperti diabetes dan jantung. Jadi intinya hidup itu harus seimbang. Kenapa sih hal tersebut bisa terjadi? Nah, penyebab masalah gizi ini sebenarnya berlapis-lapis. Ada yang langsung, misalnya konsumsi makanan kurang gizi dan adanya infeksi penyakit. Tapi juga ada penyebabnya yang gak langsung, seperti kurangnya akses ke pangan bergizi, asuhan ibu dan anak yang belum optimal, dan layanan kesehatan yang terbatas. Dan ada juga penyebab utamanya, biasanya soal kemiskinan, pendidikan yang kurang, dan peluang pekerjaan yang minim. Bahkan ada juga akar masalah yang lebih besar lagi, seperti krisis ekonomi dan kesenjangan sosial politik yang bikin segalanya makin rumit. Maka dari itu, peran sarjana kesehatan masyarakat ini sangat penting teman-teman. Tidak hanya memberikan penyuluhan dan edukasi pola makan sehat saja, tetapi juga melakukan analisis kritis terhadap survei data dan penelitian untuk mengidentifikasi kelompok yang paling rentan dalam mengalami kekurangan gizi. Mereka menggunakan pendekatan berbasis bukti untuk merancang intervensi yang efektif dan tepat sasaran tentunya, tidak sekadar berdasarkan asumsi saja. Selain itu, peran mereka mencakup advokasi kebijakan publik yang mengutamakan kesejahteraan gizi masyarakat luas, serta penguatan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan agar mampu mengambil peran aktif dalam menjaga kesehatannya sendiri. Pengelolaan data menjadi kunci agar program ini bisa dievaluasi dan disesuaikan secara berkelanjutan demi hasil yang maksimal dan berkelanjutan dalam pencegahan masalah gizi. Singkatnya, sarjana kesehatan masyarakat ini berperan sebagai penghubung antara ilmu, kebijakan, dan juga masyarakat agar solusi masalah kekurangan gizi ini tidak hanya bersifat kontemporer, tapi juga jangka panjang dan juga menyeluruh bagi semua orang. Nah, kalau kamu tertarik untuk berkecimpung di bidang kesehatan masyarakat, kamu bisa banget loh jadi pengalaman dan juga jadi pahlawan di lingkungan kamu sendiri. Mulai dari jadi tenaga ahli yang dapat mendampingi keluarga kamu sendiri supaya ngerti bagaimana pentingnya gizi itu. Bisa bikin riset dan inovasi makanan sehat berbasis lokal, sampai jadi penggerak masyarakat untuk sadar akan hidup sehat. Kalau kamu aktif di bidang ini, kamu bantu tingkatkan kualitas hidup banyak orang, mencegah anak-anak stunting, dan secara nggak langsung mendorong bangsa kita menjadi lebih maju dengan sumber daya manusia lebih sehat dan juga produktif tentunya. Selain itu, kamu juga bisa bantu pemerintah bikin kebijakan kesehatan yang tepat sasaran dan berkelanjutan loh. Wah, keren banget jika kamu bisa berkontribusi dalam hal ini. Selain itu, SKM ini juga mendukung SDGs di seluruh dunia, yaitu pembangunan berkelanjutan. Bisa seperti target-target mengakhiri kelaparan dan meningkatkan gizi.
menjamin kehidupan kesehatan untuk semua usia, mendukung kesetaraan gender, dan memastikan ketersediaan air bersih serta sanitasi yang aman bagi seluruh warga. Jadi, dengan berkarir di bidang ini, kamu bisa ikut mewujudkan impian dunia secara sehat, adil, dan sejahtera. So, sarjana kesehatan masyarakat itu punya peran vital dalam menjaga kesehatan dan gizi bangsa. Dan kamu juga punya kesempatan besar untuk berdampak positif lewat bidang ini. Yuk mulai dari diri sendiri dan sekitar kita untuk bangun bangsa ke depan yang lebih sehat dan lebih kuat. See you guys!